Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai mengorganisasikan perusahaan bisnis. Tapi pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sarmila selaku moderator kelompok 4 dan sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nasir, saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Saranjani dari kelompok 4 selaku pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Husnul Latimah, saya pemateri keempat. Baik, yang pertama adalah pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sebuah spesifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi beserta cara-cara mengaitkan pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain. Yang kedua adalah faktor penentu organisasi. Faktor penentu organisasi ada 3, yaitu tujuan, misi, dan strategi. Tujuan adalah suatu hal yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi. Sedangkan misi adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang ketiga adalah strategi. Strategi adalah struktur organisasi yang dibentuk sebagai jalan untuk pencapaian suatu tujuan. Oke, selanjutnya adalah bagan organisasi. Bagan organisasi atau organization chart yaitu diagram yang berfungsi untuk menjelaskan struktur dan memperlihatkan posisi masing-masing karyawan dalam operasi suatu perusahaan. Selanjutnya, unsur-unsur pembentukan struktur organisasi ada 3, yaitu spesialisasi, departementalisasi, dan penciptaan hierarki pengambilan keputusan. Unsur yang pertama ada spesialisasi. Spesialisasi adalah mengidentifikasikan pekerjaan-pekerjaan khusus yang wajib dilaksanakan dan menentukan siapa yang akan melaksanakan. Unsur yang kedua adalah departementalisasi. Departementalisasi yaitu memungkinkan perusahaan memperlakukan suatu departemen sebagai pusat laba, yaitu unit terpisah yang menanggung biaya dan labanya sendiri. Departementalisasi ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama, departementalisasi pelanggan, yang artinya jenis pelanggan ini berkemungkinan besar yang akan membeli produk tertentu. Yang kedua, departementalisasi produk, yang artinya departementalisasi ini berdasarkan produk tertentu yang diciptakan. Yang ketiga, departementalisasi proses, yang artinya departementalisasi ini berdasarkan proses produksi yang digunakan dalam menciptakan barang atau jasa. Yang keempat, departementalisasi geografis, yang artinya departementalisasi ini yang berdasarkan wilayah yang dilayani oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah departementalisasi fungsi, yang artinya departementalisasi ini berdasarkan fungsi atau kegiatan kelompok yang bersangkutan. C. Penciptaan hierarki pengambilan keputusan. Penciptaan hierarki pengambilan keputusan yaitu memutuskan siapa yang akan diberikan tanggung jawab untuk membuat keputusan tertentu dan siapa yang memiliki wewenang atas kelompok tertentu. Perkembangan hierarki dihasilkan dari 3 proses, yaitu 1. Menetapkan tugas adalah menentukan siapa yang dapat membuat keputusan dan membuat perincian bagaimana seharusnya tugas itu dilaksanakan. Di dalam menetapkan tugas adanya perjanjian mengenai tanggung jawab dan wewenang. Tanggung jawab, responsibility, yaitu kewajiban untuk melakukan tugas yang diberikan. Wewenang, authority, yaitu kekuasaan membuat keputusan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas. 2. Melaksanakan tugas adalah mengimplementasikan keputusan yang telah diambil. Di dalam melaksanakan tugas adanya proses pendelegasian dan akuntabilitas. Pendelegasian yaitu pemberian suatu tugas, tanggung jawab, atau wewenang dari seorang manajer kepada bawahannya. Akuntabilitas yaitu kemampuan bawahan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh manajer. 3. Mendistribusikan wewenang adalah menentukan apakah organisasi akan bersifat tersentralisasi atau terdesentralisasi. Organisasi tersentralisasi, centralized organization, adalah organisasi yang wewenang pengambilan keputusan
nya dipegang oleh manajemen tingkat yang lebih tinggi. Organisasi terdesentralisasi (decentralized organization) adalah organisasi yang wewenang pengambilan keputusannya sebagian besar didelegasikan ke tingkatan manajemen di bawah manajemen puncak. Selain dua sifat di atas, terdapat juga tiga bentuk wewenang perusahaan. Wewenang line authority. Wewenang ini adalah struktur organisasi yang wewenangnya mengalir dalam rantai komando dari pucuk pimpinan perusahaan ke bawahannya, dan rata-rata perusahaan bergantung pada departemen line karena departemen ini berkaitan langsung dengan produksi dan penjualan produk tertentu. Wewenang staff authority. Wewenang ini didasarkan pada keahlian dan biasanya berupa tugas memberikan nasihat kepada para manajer lini. Yang dimaksud sebagai wewenang staf adalah penasehat dan penyuluh yang membantu departemen lini dalam mengambil keputusan tetapi tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan akhir. Wewenang komite dalam kelompok komite and team authority. Wewenang ini diberikan kepada komite atau kelompok kerja yang terlibat dalam operasional perusahaan sehari-hari. Bentuk-bentuk dasar struktur organisasi. Bentuk-bentuk dasar struktur organisasi ada 4, yaitu 1. Struktur fungsional, yaitu hubungan antara fungsi dan kegiatan kelompok yang menentukan wewenang. 2. Struktur divisional, yaitu bergantung pada departementalisasi produk. 3. Struktur matriks, yaitu perpaduan antara dua struktur yang terpisah, lebih disukai daripada struktur yang lebih sederhana. 4. Struktur internasional, yaitu merespon kebutuhan untuk memproduksi, membeli, dan menjual di pasar global. 6. Bentuk rancangan organisasi baru atau bentuk organisasi yang populer saat ini. Pertama, organisasi tim. Organisasi tim yaitu hampir sepenuhnya bergantung pada tim bertipe proyek dan sedikit atau bahkan tanpa hierarki fungsional yang mendasarinya. Yang kedua, organisasi maya. Organisasi maya yaitu memiliki sedikit bahkan tanpa struktur formal. Biasanya memiliki karyawan tetap, staf yang terbatas, dan alat administrasi yang sederhana. Ketiga, organisasi pembelajaran yaitu organisasi yang mengintegrasikan pengembangan berkelanjutan melalui pembelajaran dan pengembangan karyawan secara berkesinambungan. Organisasi informal dan intrapreneuring. Organisasi informal yaitu jaringan yang terkait dengan struktur wewenang formal perusahaan, interaksi sosial keseharian antar karyawan perusahaan. Intrapreneuring merupakan proses menciptakan dan mempertahankan inovasi serta fleksibilitas lingkungan bisnis berskala kecil di dalam organisasi yang besar. Desas-desus dalam organisasi merupakan jaringan komunikasi informal yang bisa menyebar ke seluruh bagian organisasi. Jaringan ini bisa ditemukan di berbagai organisasi terkecuali organisasi terkecil, tetapi tidak selalu mengikuti pola yang sama ataupun bertentangan dengan jaringan wewenang dan komunikasi informal. Apa kita perlu mengorganisasikan suatu bisnis? Karena perorganisasian sebuah bisnis juga merupakan fungsi utama manajemen dalam bisnis, membagi kegiatan sesuai porsinya masing-masing. Tujuan ini untuk mempermudah manajer melakukan pengawasan yang lebih efektif dan optimal untuk menentukan mana sumber daya yang diperlukan dalam setiap kegiatan agar lebih efisien. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok 4 mengenai mengorganisasikan perusahaan bisnis. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.